Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahan kemas dan teknik pengemasan makanan internasional. Makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa. Bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan, namun dapat tahan dalam jangka waktu yang lama. Di beberapa rumah makan, bahan kemas makanan tradisional asli dari negaranya pun banyak digunakan. Pengemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Fungsi perlindungan produk menjadi perhatian penting bagi wirausahawan makanan internasional ketika menentukan bahan kemasan. Dengan demikian, fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Bahan kemasan harus mampu melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan mekanis, serta kontaminasi mikroorganisme. Bahan kemasan harus mampu menjadi daya tarik terhadap konsumen. Bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapat perhatian. Selanjutnya, bahan kemasan harus memenuhi persyaratan ekonomi. Artinya apa? Ya, kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Dan yang terakhir, bahan kemasan mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, dan mudah dibentuk atau dicetak. Dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, permeabel terhadap udara atau kedap udara. Selanjutnya, bersifat non-toksik atau inert, yang artinya tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Yang ketiga, kedap air, yaitu mampu menahan air atau kelembapan udara di sekitarnya. Kuat dan tidak mudah bocor, relatif tahan terhadap panas, serta mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Cara-cara pengemasan berhubungan erat dengan kondisi produk yang dikemas serta cara transportasinya. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, diantaranya adalah frekuensi pemakaian. Berdasarkan frekuensi pemakaian, bahan kemasan digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai saja. Contoh, bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton atau dus, dan makanan-makanan kaleng. Yang kedua adalah kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip, seperti beberapa jenis botol minuman atau botol kecap. Wadah-wadah tersebut pada umumnya tidak dibuang oleh konsumen akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Dan yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan untuk penyimpanan bahan makanan atau jenis makanan yang lainnya. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi 3.
Yang pertama adalah kemasan primer, yaitu bahan kemas yang langsung mewadahi bahan makanan, seperti kaleng susu, botol minuman, maupun bungkus-bungkus tempe. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Misalnya, kotak karton untuk melindungi wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang sudah dibungkus. Dan yang ketiga adalah kemasan tersier atau kuartener. Pada umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Selanjutnya, berdasarkan sifat kekakuan, bahan kemas dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan fleksibel, di mana bahan kemas mudah untuk dilenturkan, seperti plastik, kertas, atau foil. Selanjutnya, bahan kemas kaku, di mana bahan kemas bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, dan patah bila dipaksa dibengkokkan. Misalnya, kayu, gelas, ataupun logam. Dan yang terakhir, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Contohnya, botol plastik atau wadah-wadah yang berbentuk pasta. Bahan kemas menurut sifat perlindungan terhadap lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan hermetis, yaitu wadah secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng atau botol gelas. Kemudian kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, atau foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Dan yang ketiga adalah kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Dan yang terakhir, penggolongan kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya, wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap rakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahapan perakitan sebelum pengisian. Contohnya, kaleng dalam bentuk lempengan atau silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Dan yang ketiga adalah kemasan fleksibel. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan bahan menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, ataupun dipakai. Agar kemasan produk khususnya makanan dapat berfungsi dengan baik, maka bahan untuk membuat kemasan produk makanan seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak beracun, kedap udara, kedap air, mudah dibuka atau ditutup, anti mikroba, mudah dibuang, mencegah kebocoran produk, tidak merusak lingkungan, cocok dengan produk yang dikemas, serta memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuknya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.